92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro ya. Aduh, kalau teman-teman lagi nonton juga nih di YouTube channelnya Radio Maestro pasti bisa lihat buka-buka yang berseri-seri ya. Berseri-serinya kenapa nih? Berseri-seri mikir apa berseri-seri seneng? Atau menutup-nutupi. Iya. Dalam hatinya lagi mikir ya kan, aku mama yang baik atau bukan ya gitu kan. Nah, mungkin Iya. Sobat Maestro juga yang sedang mendengarkan hari ini sedang bertanya-tanya juga pada diri sendiri, muncul pertanyaan nih Sobat Maestro, apakah aku mama yang baik? Apakah aku sudah menjadi ibu yang baik untuk anak-anak aku gitu kan. Nah, di sini kita akan mengupas dan juga cari tips and triknya Sobat Maestro supaya kita tidak berkubang di tempat yang sama ya. Sobat Maestro ya. Dari ibu dosen. Iya, bener dong sama Ci Rivosa hari ini. Terima kasih loh, Ci. Tadi sudah sedikit kasih kita input gitu ya. Yang terakhir yang dikasih input sama Ci Rivosa itu adalah seharusnya kita itu mempelajari bukan hanya menjadi ibu saja, tapi juga mempelajari sebagai perempuan juga di saat kita jadi anak. Bener ya, Ci Rivosa gitu ya? Ya, Nah, pasti bingung dah. Gimana sih itu? bener nggak sih? Iya. Bener dong, bener kan ya? Nah, itu kan saat kita jadi anak. Nah, sekarang kita posisinya sebagai ibu nih. Berarti kita harus mengajarkan anak-anak kita juga untuk next-nya dia bisa jadi perempuan atau laki-laki atau istri atau suami yang baik. Berarti bener gitu juga ya? Bagaimana ya fokusnya untuk menghargai wanita ya, pertama ya. Oke. Untuk mengajarkan anak-anak laki-laki untuk lebih menghargai wanita. Bagaimana cara memperlakukan wanita kali ya? Yes. Cocok. Setuju. Gimana itu, Ci? Cocok. Caranya gimana itu? Terus ada step-stepnya nggak? Kan dari umurnya mungkin, umur anaknya, sedari dinikah, dari umur berapakah? Nah, sebelum Langsung banyak jawab, pertanyaan ya. Gimana kalau kita dengar dulu nih, bagaimana cara seorang pria memperlakukan wanita? Boleh. Ayo, gas. Ayo, guys. Itu yang ngebahas sendiri. Ya kan itu prianya cuma Oke. satu. Sok. Siapkan kekuatanmu. Aduh, ya. Kalau sebenarnya terbagi dari beberapa tahap sih. Yang pertama kalau waktu lagi bergaul zaman sekolah, yang pasti dulu aku selalu diajarkan untuk tidak kasar nggak kasar sama perempuan itu satu. Terus mulai berkembang kan aku benar-benar nggak kasarnya gimana gitu kan, jangan kurang ajar apa segala macam. Nah itu baru mulai tuh, kamu nggak boleh ada bagian-bagian perempuan yang tidak boleh disentuh gitu. Ya, nah itu diajar. Kayak toko keramik. Ada nggak sih? Pecah belah. Iya. Dilihat Ada boleh. hal Dipegang nggak boleh. oh, Hati-hati jatuh. disebut boleh ya, tapi jangan. Itu jadi zaman dulu aku sudah diajarin, jadi ada bagian pribadi wanita yang tidak boleh disentuh, itu satu. Ya mungkin Sobat Maestro tahu ya, mungkin nanti bisa kita bahas di setelah jam 10 malam ya. Iklan ya. Oke, terus lanjut. Di Jumat. Ya, oke. Kemudian udah gitu, ya intinya harus memperlakukan wanita dengan baik gitu. Tapi bukan berarti kayak yang kayak diistimewain harus gimana banget. Oh ya, tapi biasa aja kayak berteman gitu. Tapi intinya selalu dihormati gitu, nggak boleh dikasarin. Nah udah mulai ke pernikahan, ya itu harus menghormati, ya harus menghormatin sih gitu, menghormatin dalam artian bahwa ya lu udah nikah, lu harus menghargai istri lu udah punya istri, lu nggak boleh ya bermain ataupun mendekati dengan wanita lain apa segala macam lah, itu dapat tua itu sih diajarin itu. Terus ya dalam pergaulan juga gitu, makanya aku selalu kalau pergaulan misalnya sama Elke, misalnya sama Citin, sama Cifang yang sudah bersuami notabene gitu kan, aku selalu menghormati mereka gitu. Aku nggak pernah yang kayak semena-mena hehe gitu kan. Semena-mena jadinya. Hari ini kita banyak lagunya ya. Wow. Itulah sampai apa ya, apa tuh
yang kayak lip Jangan genit lah gitu. genit, nah itu. Tuh, jadi secara verbal, secara ini, ya gue treat dengan hormat, intinya di situ. Karena gue pun ingin anak saya dihormati pula, ya anak perempuan pun gitu ya, terus juga gue pengen istri gue dihormatin juga gitu. Dan Sebenarnya yang ibu ngajarin saya Koko, juga dihormati. ibu. Apa? Yang ngajarin Koko ibu itu teh. Ibu, Oh. gitu. Jadi benar-benar harus di treat dengan baik gitu, dengan benar gitu. Iya, bener ajaran itu teh dari kita ya, dari ladies ya sebetulnya ya. Iya, dulu juga itu suami gue ya diajarin sama mamahnya, sama mertua. Kamu tuh kalau ke anak perempuan teh nggak boleh jahat, nggak boleh kurang ajar, harus hormat. Mama lu juga perempuan, katanya. Kalau kamu nyakitin perempuan, berarti kamu nyakitin mama. Gitu. Nah, gue suka banget tuh mertua gue bilang itu. Makanya Christian baik gitu kan sama gue. Oh gitu iya, ya. bener-bener. Nah, tapi memang itu gue terapin jadinya ke anak-anak gitu. Kan sekarang kan maksudnya udah mulai punya, maksudnya senang, misalnya ada teman deket, cewek gitu. Nah, gue pasti ngomong, pokoknya nggak boleh ya, kalau misalnya kamu gitu, berarti kamu teh kayak memperlakukan mami seperti itu. Jadi memang kayaknya harus diajarin ya ciri fosa gimana, kan mama kamu juga perempuan gitu. Coba silakan dilanjut Ibu dosen. Iya, tapi masalahnya teh kadang-kadang anak-anak kita kan maksudnya nggak ngelihat mamahnya sebagai perempuan gitu. Bener nggak sih? Dilihatnya mamah ya kayak makhluk Iya, yang mama ketiga itu, aja gitu. gitu. Heeh. Mama sama perempuan ya beda gitu. Gimana tuh ciri fosa? Ya itu dia. Makanya, tapi bersyukur ya kalau punya mama yang bisa ngajarin. Ini memang dari sisi mama ya, pasti papa ada nggak peran? Ada, pasti ya, pasti banyak lah ya. Papa juga peran ke anak perempuan, ke anak laki. Tapi kalau kita bicara soal sisi mama, memang ini sekali, kelihatan sekali dari bagaimana seorang mama itu mengajarkan kepada anak perempuannya bagaimana menjadi seorang ibu atau bagaimana menjadi seorang wanita. Lalu kepada anak laki-lakinya itu secara tidak langsung sikapnya itu mengajarkan juga kepada anak laki-lakinya, lebih tepatnya bukan mengajarkan ya, karena kan dia anak laki-laki, memberitahukan lah bahwa seorang perempuan itu seperti apa. Nah bedanya bagaimana tadi kalau misalnya ke anak perempuan, satu-satu dulu ya, ke anak perempuan kan biasanya gini, kalau mau menikah itu kan ada ya kita katekisasi pranikah kan, sehingga tahu nanti kalau menjadi istri seperti apa. Tetapi untuk menjadi ibu, biasanya kan kita lihat ibu kita seperti apa. Tapi kenyataannya ketika kita menghadapi sendiri, kan itu suka beda-beda tuh. Ya, maksudnya beda dengan apa yang dulu diberitahukan atau yang kita lihat dari ibu kita. Itu kalau kita menjadi seorang ibu. Jadi dengan kata lain menjadi seorang ibu tuh sebenarnya dinamis. Apalagi zaman sekarang. Yang apa yang kita dulu lakukan, terapkan, nggak bisa lagi diterapkan di sekarang ini. Jadi menjadi ibu itu dinamis, karena yang kita hadapi adalah manusia, yang pasti berubah-berubah sesuai lingkungannya. Dan menjadi ibu juga kita bisa fleksibel, tetapi bukan berarti tanpa aturan ya, istilahnya semaunya enggak juga. Nah itu untuk menjadi ibu. Jadi kalau kita lihat di firman Tuhan di dalam Titus 2 khususnya, nah itu akan kelihatan sekali bagaimana menjadi seorang ibu. Apa sikapnya. Lalu kemudian di dalam Amsal 31 yang mungkin nanti bisa dibaca ya. Amsal 31 ayat 10 sampai 31 itu juga diberitahukan apa bedanya. Jadi dengan kata lain, seorang wanita itu bisa mengajarkan kepada anak perempuannya sebagai seorang ibu ketika dia tadi mencontohkan dengan mengayomi, dengan mengasuh, dengan melakukan pekerjaan rumah tangga supaya anak-anaknya laki-laki atau perempuan itu benar-benar merasa nyaman. Nah itu seorang ibu, masakin, lalu kemudian kita merapikan sehingga kalau ditanya kita bisa jawab. Ya anak saya juga sama, nanya, saya suka tanya, kan kamu yang pakai ya, kok kenapa nanyanya sama mami, kamu yang pakai, kamu yang simpen. Jawabannya gini, masalahnya Mami adalah penemu barang yang paling luar biasa. Mami nggak pakai, nggak nyimpen, tapi bisa tahu ada di mana. Kayak dewa kita teh. Nah betul. Padahal ini karena kita tahu sebagai ibu kan kita tahu kebiasaan anak kita kan. Itu yang membuat kita bisa tahu juga kira-kira dia taruhnya di mana. Kan itu sebenarnya.
Nah, anak-anak kan tidak tahu gitu. Jadi ketika kita bersikap seperti itu, sebenarnya kita tuh memberi contoh kepada anak kita, ya laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Ibu tuh begini, makanya anak laki kan taunya gitu. Ya kadang-kadang ada anak laki-laki yang sudah dewasa bahkan sudah berkeluarga tetap nyari ibunya kadang-kadang ya. Karena tadi masa kecilnya tuh dianggapnya seperti itu, walaupun tidak seperti itu harusnya ya. Jadi kembali ketika seorang mama mau mengajarkan bagaimana menjadi ibu kepada anak perempuan khususnya tadi dengan benar-benar melihat ya cakap gitu ya mengatur rumah tangganya, bangun pagi-pagi, perhatikan semua walaupun bukan kita yang masak tapi makanan ada, itu secara tidak langsung memperlihatkan mengajarkan kepada mereka bagaimana menjadi seorang ibu. Gitu. Lalu kemudian bagaimana mengajarkannya sebagai seorang wanita. Nah, ketika kita bicara seorang wanita, ya kepada anak perempuan kita, itu tuh lebih kepada, ayo kita tuh teman loh, kita tuh sahabat loh, gitu ya, walaupun saya nggak punya anak laki-laki, tapi kan saya punya ponakan gitu ya. Yuk belanja bareng, shopping bareng, nyobain baju bareng gitu kan, cari alat make up yang memang cocok dengan kulit, terus kemudian bajunya, cara berpakaiannya, cara duduknya, cara bicara. Nah, itu kita mengajarkan sebagai seorang wanita tuh kepada anak perempuan kita. Ya, saya kalau ada keponakan yang perempuan, saya suka kasih tahu. Ya, anak perempuan itu harus seperti ini gitu ya, kalau duduk, ya misalnya harus rapet lah ya gitu, seperti itu lah pakai bajunya, cara jalannya. Nah, itu namanya kita ngajarin sebagai wanita gitu. Tapi bukan berarti apa ya, kan beda gaya-gaya ya gitu kayak Betul, saya beda generasi juga tuh. beda generasi dan beda gaya tetapi kalau bareng-bareng saya sama ponakan tuh beda banget juga gitu ya, ponakan saya kebanyakan rambutnya panjang-panjang ya dan anak-anak sekarang lah ya, tetapi kalau lagi ngobrol soal perempuan itu tetap nyambung kok karena kita perempuan. Dan saya berusaha jadi temennya. Jadi ketika dia ngomong gitu kan, dimanggilkan kadang dia cerita gini-gini soal laki-laki, soal apa. Dan saya nanggepi bukan seperti mamanya atau seperti tantenya. Jadi sampai dia selesai dan kita ngobrol. Nah, disitulah mereka akan dengar. Jadi itu yang salah satu yang harus dipahami oleh setiap kita mama-mama. Kadang-kadang kita jangan menempatkan diri kita sebagai seorang mama, tapi sebagai temennya yang bisa diajak ngobrol bareng, gosip bareng soal siapa cowok paling cakep. Kan biasa mama-mama kan, apa sih baru umur segini juga ngomongin cowok-cowok, belajar tuh, lihat tuh nilainya, bubar deh. Itu, Iya, Ci. Iya, Ci. nah itu kita nggak lagi ngajarin soal sebagai wanita. Lalu kemudian tadi ya, kayak yang Titin bilang tuh, bukan mempertontonkan atau show up gitu bukan, tetapi memang menunjukkan kalau kita sama pasangan sama papanya itu rukun. Nah ini buat anak laki, buat anak perempuan itu ya ketika mereka melihat orang tuanya mesra gitu, tapi mesranya yang memang wajar dilihat lah ya, istilahnya gandengan, kemudian komunikasinya lancar, berpegangan. Nah, itu sebenarnya mengajarkan mereka juga tuh bagaimana menjadi wanita, menjadi pria. Kan bukan orang tua ke anak, kalau itu kan pasangan. Ya, betul. Jadi tapi kadang-kadang orang tua itu kan suka malu ya. Seperti itu. Sih. Akhirnya anaknya melihat apa? Oh, begitu. Apaan sih gitu. Jadi ini kan sehari-hari yang kita nggak sadari loh. Makan. Kayaknya ada yang punya pengalaman nih yang boleh didengar. Betulnya nadanya udah sama 3 kali itu. Lagi. Betul. Iya betul, Ci. Terusin, Ci. Ternyata itu harus bukan pertontonkan ya, jadi harus diliatin ya sama anak-anak kita justru. Betul, tapi bukannya pura-pura ya drama ya, janjian sama suami nanti kita enggak gitu juga tadi. Drama. Tapi gimana sih kalau memangnya mereka nggak terbiasa ya, kan ada juga gitu yang emang kaku. Itu kayaknya nurun ya Ci nanti ke anaknya punya keluarga. Itu akhirnya jadi pola asuh dan tadi akhirnya respon kita sebagai anak, ada apa dengan mamaku? Nah, itu akhirnya ketika dia kaku, karena buat anak laki-laki dia akan melihat. Jadi
saya bersyukurnya anak-anak cukup terbuka lah ya, dan memang harus ada yang memulai. Nah tadi itu kembali ada apa dengan mamaku gitu. Kalau mamahnya memang terbuka dan memang sebagai seorang perempuan, bukan hanya sebagai seorang ibu, kan kelihatan tuh. Yang namanya perempuan, saya itu kalau jalan sama suami suka saya yang menggandeng karena suami saya bukan tipe gitu ya. Jadi saya yang menggandeng. Dan dengan anak-anak pun saya yang gandeng. Waktu kecil saya gandengnya kan beda ya, kita kalau megang anak kecil ya. Tapi Iya. ketika mereka, apalagi sekarang udah gede-gede kan, saya ya gandengnya ya seperti gandeng yang bukan pegang tangannya ya, tapi digandeng begini gitu ya, berdua. Anak saya itu suka nggak mau awal-awalnya, yang gede maupun yang kecil gitu ya. Pertama, ih mami apa sih gitu ya. Iya, iya bener, Ci. Nah kan, tapi saya tidak merangkul pundaknya, tidak. Nggak memegang tangannya, itu kan kayak anak kecilnya megang tangan gini, Iya, iya. atau merangkul pundaknya juga enggak. Ya saya Nggak pegang nyampe, ininya Ci. nih. Saya mah yang ngerangkul. Iya, bener nggak nyampe. Atau megang pinggangnya lah, seolah-olah kita ibu yang melindungi anak. Kan kadang-kadang gitu kan, kesannya. Nah anak-anak tuh nggak mau. Tapi kadang saya suka pegang ininya, gandeng ya, seperti kepada suami lah ya, gandeng. Mereka nggak mau, tapi saya ngomong, nah disitulah kita mulai masuk tadi yang seperti Pak Produser kita ngomong. Jadi sebenarnya dari kapan? Dari kecil harusnya. Nah itu biasanya kalau di dalam pengetahuan tuh disebutnya pendidikan seks usia dini. Nah gitu kan. Bener. Nah itu sebenarnya dari kecil tuh ya, kamu kan laki-laki, kamu perempuan, kalau sama anak perempuan jangan begini begini begini. Tapi itu kan mama kepada anak, ya, Anak, mama iya. kepada anak. Tapi ketika sudah mulai remaja, ya ke atas, tunas remaja, SMP, SMA, nah itu seperti perempuan, saya bilang mereka ketika saya gandeng dan anak saya nggak mau, awalnya saya ngomongnya bukannya, ih kamu nggak mau pegang mami ya, malu ya. Nah itu kan mama tuh saya kalau ngomongnya Iya, begitu. Kan iya. anak jadi nggak enak dong, mau nggak mau kan akhirnya megang karena ya tadi merasa nggak, takut nggak diakui dan sebagainya. Tapi waktu itu saya cuma bilang, "Eh, inilah pelan-pelan lah saya ini," karena waktu itu saya kebetulan pakai high heels gitu ya kan, suka jalannya agak ini, pegangin lah supaya nggak jatuh gitu kan. Nah terus dia akhirnya udah pegang. Nah sejak itu udah mulai biasa. Ayolah, saya bilang nggak apa-apa sekali-sekali. Tetapi nggak sering-seringnya, kalau ada temennya ya memang enggak lah ya. Tetapi untuk hal kayak nyebrang itu sudah terbiasa. Misalnya, nah buka pintu, ya Oh. kita nggak bicara peran ayah ya, walaupun di situ ada juga perannya. Jadi kalau buka pintu itu anak-anak itu yang akan bukakan pintu dulu. Dia tahan pintunya sampai saya lewat. Kalau ke supermarket gitu kan, dulu waktu kecil kan saya yang bawa semua. Ketika Ya. mereka mulai dewasa, saya cuma ngomongnya gini, kuat nggak? Gitu kan, bisa bantuin mami nggak? Terus kan namanya anak laki-laki kan naluri ya, oh kuat Mi, gitu kan. Dan Oh, saya iya kasih betul-betul. dia. Lama makin besar makin yang berat buat dia, yang ringan ke saya. Dulu kan yang ringan ke saya, yang berat saya, dia ringan. Makin Iya. besar, nah lama-lama terbiasa jadinya. Itu kan teman jadinya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau mama, bawain dong, kamu kebangetan banget sih. Nggak kerjain banget, nggak punya Ah, perasaan gitu. itu Tapi kalau ini, bedanya. nah iya itu sebenarnya tanpa kita sadari gitu. Dengan melihat, kemudian juga dengan mempercayakan ya, itu mempercayakan, apalagi kepada anak laki-laki, wah itu beda banget. Jadi sekarang sebenarnya saya bersyukur sekali jadi perempuan satu-satunya di tengah keluarga. Pas dulu, Ci. Benar-benar. Wah, Itu ya gitu. kalau dari tadi Ciri Fosa bilang berarti mamah itu kan bisa harus jadi teladan lah istilahnya gitu. Nah, ini kalau menarik sih kalau misalnya aku tanya apakah kalau teladannya mamahnya ini baik, apakah pasti menghasilkan anak yang baik juga? Nah, Nah, apakah pasti maunya begitu? Tetapi kembali kepada respon anaknya masing-masing. Kenapa? Karena itu, ketika anak-anak masih kecil, ruang lingkupnya hanya keluarga. Makanya usia anak-anak itu disebut golden age banget. Jadi contoh tuh harus mateng di situ. Nanti ketika mereka mulai keluar, nanti ada lingkungan sekolah. Nah, ada teman-temannya kan. Nah, tetapi masih orang tua masih punya otoritas paling tidak ya. Tetapi kemudian ketika remaja, nah makin luas lagi lingkungannya, makin banyak lagi yang mempengaruhi mereka.
Ya. Nah, jadi makanya firman Tuhan suka ingetin, didiklah, gitu kan, anak-anak itu pada usia mudanya. Nanti ketika mereka sudah dewasa, itu akan menjadi kesukaan bagi orang tuanya. Karena itu tadi, pengaruhnya makin lama makin luas. Tapi kalau udah terlanjur bagaimana nih? Ya, maksudnya kan teladan gitu kan. Teladannya itu telat, ini bagaimana? Masih bisa nggak? Ya sebenarnya selalu ada harapan sih ya di dalam Tuhan gitu. Yang penting tadi sebagai mama supaya anaknya tidak bertanya-tanya ada apa dengan mamaku. Nah ini yang pertama, mama-mama harus cek dulu ada apa dengan aku. Benar. Gitu. Ketika mama-mama sudah menemukan bahwa ternyata aku itu tidak ada apa-apa, ya itu akan lebih baik lagi sehingga anak-anak juga bisa memahami. Anak-anak itu makin dewasa dia akan memahami kok. Kenapa mamanya begitu? Ya, kenapa dulu seperti itu? Dan bagaimana caranya bersikap? Anak laki-laki juga akan memahami karena kesulitan sekarang kan suka begitu ya, walaupun tidak semua. Yaitu pilihannya adalah antara mama atau istriku. Nanti kan jadi begitu ketika berkeluarga. Dan di Alkitab itu ada loh bahwa memang akan ada terjadi perseteruan, perselisihan antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Ya, Oh my God. ya kan? Tahan dulu. Betulkah itu? Betulkah? Tahan dulu. Alkitabnya di mana? Alkitabnya di mana? Nanti kita lanjutin ya. Benar-benar nanti kita lanjutin lagi di Sobat Maestro ya. Semakin seru memang kalau kita udah ngomongin tentang mama, pasti ada yang nyangkut mamahnya si dia juga gitu kan ya. Nah, Kenapa ya begitu ya? Selalu gitu kan, soalnya mama semua. Nah, nanti kita sama-sama belajar Sobat Maestro ya. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Lady Stock ya. Kita akan kembali sebentar lagi.